Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 7 bab 12, yaitu tentang tata surya. Materi pertama akan kita mulai dengan sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Ada 6 hal yang akan dipelajari pada video kali ini, yaitu matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteorit, dan asteroid. Mari kita bahas satu persatu. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Nah, matahari ini memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Kemudian planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri dan hanya memantulkan cahaya dari bintang. Ada istilah planet dalam. Planet dalam itu disebut juga planet terestial. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil dan memiliki sedikit satelit. Nah, yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, kemudian berukurannya besar dan memiliki banyak satelit. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk istilah planet luar dan planet dalam, serta macam-macam planet luar dan planet dalam, kalian harus hafal ya, karena biasanya sering keluar di ujian. Kemudian komet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometers, yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Untuk bagian-bagiannya yaitu inti komet, koma, dan ekor komet. Nah, di sini ada 3 istilah nih yang sering kali tertukar antara meteorit, meteor, dan meteorit. Itu beda ya, nggak sama. Yuk kita bahas. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Jadi kalau masih di luar angkasa, itu disebut meteorit. Meteor adalah meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Sedangkan meteorit adalah meteorit yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi. Jadi, kalau misalkan benda langit atau meteorit itu jatuh ke dalam bumi dan masih ada sisanya, itu disebut meteorit, bukan meteor. Karena kalau meteor itu habis dan gak ada sisanya, seperti itu. Nah, ini yang sering tertukar antara meteor dengan meteorit. Kadang-kadang orang-orang bilang kalau ada benda langit jatuh ke bumi, itu disebut dengan meteor. Padahal meteor itu istilahnya kalau sudah habis dan gak ada sisa. Tapi kalau masih ada sisa berupa batuan kecil, itu disebutnya meteorit. Kemudian ada istilah asteroid, yaitu potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kondisi bumi. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu untuk rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit. Kemudian dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Nah, ada akibat-akibat dari rotasi bumi, yaitu gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Untuk akibat dari rotasi bumi ini harus hafal ya, karena biasanya sering juga keluar di ujian. Selanjutnya ada istilah revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu untuk revolusi bumi adalah 365,25 hari, atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaannya siang dan malam, pergantian musim. Nah, revolusi bumi ini harus juga kalian hafalkan ya, sering dikeluar di ujian. Revolusi bumi digunakan sebagai dasar penanggalan tahun Masehi. Selanjutnya, kondisi bulan. Bulan melakukan 3 gerakan secara sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Waktu untuk revolusi bulan adalah
27,3 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Adapun akibat dari revolusi bulan yaitu pasang surut air laut dan fase-fase bulan. Ada 5 fase bulan, yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama. Kemudian, revolusi bulan itu digunakan sebagai dasar penanggalan tahun Hijriah. Ini harus dihafalkan, biasanya suka keluar apa yang menyebabkan penanggalan tahun Hijriah dan Masehi. Selanjutnya akan mempelajari tentang gerhana. Gerhana itu ada 2 macam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi bumi. Nah, gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Ada 3 macam gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra. Kemudian gerhana matahari cincin, terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra. Yang terakhir, gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra. Kemudian gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan terjadi pada waktu bulan purnama. Nah, tadi ada istilah umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Nah, biar lebih jelas, kita bisa lihat nih ada gambar di sini bagaimana gerhana bulan total, sebagian atau penumbra terjadi dan juga posisi di sini ada umbra, bumi, penumbra, matahari dan bulan agar kalian bisa lebih memahaminya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian di sini ada gerhana matahari, yaitu kalau bahasa Inggrisnya solar eclipse. Di sini kalian juga bisa melihat posisi penumbra dan umbra, juga posisi antara matahari, bulan, dan bumi. Ketika terjadinya total eclipse atau gerhana matahari total ataupun partial eclipse ketika terjadi matahari sebagian, gerhana matahari sebagian, maaf. Nah, kalian bisa lihat kalau yang benar-benar hitam full itu adalah total eclipse atau gerhana matahari total. Sedangkan yang berada di daerah penumbra itu akan menjadi gerhana matahari sebagian. Kalian bisa pahami ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.